Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Selalu sehat, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah tentang pertanyaan saudara kita teman-teman ya. Pak, bagaimana kiat-kiat supaya FCR-nya tetap bagus? Seperti itu pertanyaannya teman-teman ya. Itu nanti banyak hal yang mempengaruhi FCR bagus, itu banyak hal, banyak faktor. Jadi nanti kita ulas bersama-sama ya teman-teman soal ini, pertanyaan ini. Terus kita berikan intro dulu ya teman-teman, soal beternak bebek pedaging ini sebelum ke pokok pembahasan. Begini teman-teman ya. Jadi dalam beternak bebek pedaging khususnya ini ya teman-teman, kita juga memerlukan biaya yang banyak teman-teman ya. Biaya untuk operasional itu cukup besar kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya ini ya teman-teman, mengingat itu kita kalau untuk memulai beternak itu sebaiknya memahami dulu ya teman-teman, memahami dulu, kita cari ilmunya dulu ya teman-teman. Kita main-main atau sharing-sharing ke tempat teman yang sudah senior dalam melakukan usaha ini. Jadi jangan sampai nanti sudah memelihara belum tahu nanti pakan yang digunakan itu apa, terus nanti jualnya kemana. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya, jangan sampai seperti itu. Terus di sisi lain jangan terburu nafsu dulu beternak dalam jumlah yang banyak. Artinya mulai dulu yang dengan kapasitas kecil, misalkan 50 ekor apa 100 ekor seperti itu ya teman-teman. Sambil pelan-pelan sambil dipelajari maunya bebek itu di mana di kandang seperti itu ya teman-teman. Misalkan ambil contoh, bebek itu kalau alasnya itu terlalu lembab, otomatis kan dia kalau dekem seperti itu otomatis kan mencari tempat yang kering ya teman-teman ya, kan seperti itu. Juga itu harus diamati seperti itu. Itu sepertinya hal sepele ya teman-teman, tapi juga penting sekali untuk kita mengerti seperti itu. Jadi ini intro singkat dari saya ya teman-teman. Kemudian langsung ke pokok permasalahan saja, yaitu bagaimana Pak kiat-kiatnya supaya FCR-nya itu bagus. Begini ya teman-teman, FCR itu dipengaruhi oleh banyak hal ya teman-teman. FCR tentunya FCR sudah pada tahu ya teman-teman semua, yaitu perbandingan antara jumlah pakan dengan bobot yang dihasilkan dalam suatu periode beternak seperti itu, atau jumlah pakan, total jumlah pakan dibagi dengan bobot panenan total seperti itu. Jadi yang berpengaruh terhadap FCR itu banyak sekali teman-teman. Pertama yaitu kualitas DOD ya teman-teman. Kualitas DOD itu sangat menentukan FCR yang besar atau kecil nanti kita. Kalau DOD-nya itu spek biasa saja, itu kemungkinan FCR bengkak itu sangat mungkin sekali teman-teman, sangat mungkin. Seperti itu. Itu dari DOD ya teman-teman. Artinya DOD-nya harus bagus. Kerataannya itu, kerataan besar kecilnya juga harus bagus. Kemudian faktor yang lain yaitu adalah kualitas bahan pakan teman-teman yang kita pakai, kualitas pakan campuran yang kita pakai. Kalau kita menggunakan pakan campuran, kalau pakannya itu kita full pour, itu nggak perlu teman-teman kita capek-capek hitung FCR.
Itu kalau pakannya full pabrik itu tergantung dari dari apa? Kualitas DOD bibit yang kita pakai. Jadi seperti itu, bahan pakannya itu bagus atau tidak, seperti itu yang kita pakai, campurannya itu bagaimana, seperti itu. Campurannya pun harus juga memenuhi yang diperlukan bebek, nutrisinya. Ambil contoh, itu proteinnya kan minimal 17% ya teman-teman ya, untuk bebek pedaging ini. Kalau saya loh itu ya. Terus kalau untuk EM-nya 3200 minimal, itu ya harus dipenuhi kalau bisa, supaya FCR-nya bagus. Terus yang ketiga itu masalah perawatan kandang, manajemen kandang. Itu juga sangat menunjang sekali FCR-nya nanti bagus atau tidak teman-teman ya. Kok seperti itu Pak? Bagaimana Pak penjelasannya? Kan begini, kalau bebek itu manajemennya kandang itu tidak bagus, artinya ada yang jemek dibiarkan, ada yang lembab dibiarkan, tidak mau menabur sekam atau gerajen kayu, itu nanti bebek itu pun makannya juga akan banyak teman-teman. Kalau kandang itu terlalu lembab. Kenapa seperti itu? Bebek itu perlu energi yang lebih untuk menghangatkan suhu tubuhnya. Kalau kandangnya itu terlalu lembab seperti itu, jadi makannya energinya kan diperoleh dari pakan ini, seperti itu. Terus kembali ke soal pakan, itu nanti kalau pengen FCR-nya bagus, itu saran saya tempat makan itu jangan sampai tidak ada pakannya teman-teman ya. Artinya pakannya diloskan saja pokoknya. Mungkin ini sulit ya teman-teman bagi yang pemula memakai pakan los ini, tapi hasilnya nanti akan jauh lebih bagus daripada yang dijatah teman-teman. Pakannya itu juga sangat mempengaruhi FCR yang kita dapat. Tapi dari sekian faktor yang saya sebutkan tadi, itu yang sangat berpengaruh sekali terhadap FCR nantinya perlu diperhatikan sekali adalah kualitas bibit yang kita pakai teman-teman ya. Misalkan bibit kita yang pakai sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Bebek yang artinya spek kecil itu belum tentu loh teman-teman, makannya itu jauh lebih sedikit dari yang speknya besar, itu belum tentu. Rata-rata itu yang saya alami dulu ya teman-teman, saat saya masih menggunakan DOD lokalen yang spek biasa itu makannya itu hampir sama teman-teman, sama. Kalau saya bilang sama ataupun hampir sama teman-teman, terkadang juga lebih banyak yang bibit yang biasa itu daripada bibit yang bagus makannya. Itu seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya dulu. Dan nanti hasilnya itu kalau sudah begitu, itu FCR bebek kecil belum tentu bagus teman-teman, belum tentu FCR-nya itu kecil. Yang pernah terjadi pada saya itu dulu ya teman-teman, itu FCR-nya malah jauh lebih bengkak kalau kita pakai bebek itu dengan spek biasa teman-teman ya. Karena bebek yang spek biasa itu ya teman-teman, misalnya kita ambil contoh pakan campuran, kita memakai protein 17%, sama-sama 17% yang kita sajikan buat bebek, pakan bebek itu nanti membentuknya daging itu jauh lebih cepat bebek yang mempunyai kualitas bagus daripada yang kurang bagus, seperti itu. Artinya kalau bebek yang kita pakai kurang bagus, itu memerlukan gizi yang lebih tinggi untuk
untuk mempercepat pertumbuhan itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang sudah saya amati dalam kandang saya ya teman-teman. Tentunya kan saya juga tidak bisa mengamati di kandang teman-teman gitu. Jadi contohnya itu yang terjadi dalam kandang saya saja, yang setiap hari saya pantau, saya ulik teman-teman ya itu. Jadi ya cuma itu teman-teman yang mempengaruhi FCR itu. Cuma itu. Kalau masalah pakan ya teman-teman, tentunya asalkan berpatokan pada protein yang dipakai itu 17% minimal dan EM-nya 3200, insya Allah itu sudah mencukupi kebutuhan bebek, itu sudah bagus. Kalau dipakai untuk DOD besar seperti saya ini, itu ya 19-an rata-rata di umur 38 hari, tergantung bibitnya. Terkadang kan juga walaupun dari pabrikan, terkadang kan juga ada yang kurang bagus lah istilahnya, banyak yang gede kan, itu sangat mungkin. Jadi itu ya teman-teman, tips singkatnya supaya FCR itu tidak bagus, selalu bagus seperti itu. Kiat-kiatnya hanya seperti itu yang saya lakukan di kandang saya. Semoga ini bermanfaat, menambah pengetahuan, juga menjadi referensi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.